Dan satu-satunya hal dalam dokumen itu, sebenarnya, yang saya bicarakan adalah pernyataan ini, yang dengan jelas mengatakan bahwa kita akan mencapai dan mempertahankan hegemoni global dengan cara apapun. Itulah yang dikatakannya. Dan saya tahu orang-orang yang menginginkan itu. Orang-orang seperti Richard Pearl dan Paul Wolfowitz dan Douglas Feith dan lainnya. Saya tahu bahwa mereka berada di balik itu. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara untuk kedua kalinya dengan Kolonel Lawrence Wilkerson, seorang perwira Angkatan Darat AS yang sudah pensiun, mantan kepala staf untuk Menteri Luar Negeri, dan anggota kelompok aktivis Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Setelah puluhan tahun pengalaman di Washington, saya ingin menggali pemikirannya tentang bagaimana struktur kekuasaan AS berfungsi dan bagaimana proses militer politik sebenarnya bekerja. Jadi Kolonel Wilkerson, selamat datang. So, Colonel Wilkerson, welcome. Senang, Simthad 2. Let me maybe start with my first question because Izinkan saya memulai dengan pertanyaan pertama saya. Anda adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman dengan proses politik di Washington, yang juga terkait langsung dengan kebijakan luar negerinya, karena peran Anda sebagai kepala staf untuk Menteri Luar Negeri. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa saja peran Anda yang berbeda selama bertahun-tahun? Dan sebelum pembicaraan, Anda sebutkan bahwa Anda bertugas di salah satu pemerintahan yang paling tidak berfungsi. Bisakah Anda menjelaskan itu juga? there was. Can you maybe explain that as well? Surely. I was just a standard Tentu, Army. saya hanya seorang perwira Angkatan Darat biasa. Seorang prajurit selama kurang lebih 20 tahun melakukan apa yang dilakukan orang lain. Saya pergi ke Vietnam, bertugas di Korea, di Jepang, dan di tempat lain. Kemudian, saat saya meninggalkan Divisi Infanteri ke-25 di Schofield Barracks di Oahu, Hawaii, sebagai letnan kolonel, saya pergi ke Komando Pasifik yang saat itu dipimpin oleh seorang Laksamana Bintang 4 Angkatan Laut, mencakup 35 negara dan 35 duta besar yang harus kami ajak bekerja sama, dan beberapa karakter yang cukup bergejolak dalam arti tertentu. Misalnya, kami bertanggung jawab atas China, dan kami bertanggung jawab atas apa yang kami sebut Rencana Operasi Global O-Plan 5 Maharu 1 yang melengkapi 5.000. 5.000 adalah perang dengan Soviet di front barat di Eropa. With the Soviets on the Western Front in Europe. 5001 was our plan to get their attention. 5.001 adalah rencana kami untuk menarik perhatian mereka, sehingga mereka harus mengalihkan pasukan dari front itu ke front Pasifik mereka. Jadi kami memiliki misi yang sangat berat, sungguh. Dan saya memiliki seorang laksamana yang luar biasa, yang nantinya akan menjadi ketua kepala staf gabungan. Dan saya adalah asisten eksekutif untuk Laksamana Bintang 2, yang merupakan kekuatan sebenarnya di Pakom. Dia adalah orang kebijakan dan strategi. Jadi kami melakukan semua perencanaan perang. Kami melakukan semua strategi, semua percakapan geopolitik dengan Laksamana. Kemudian Laksamana Crow, orang besar itu, menjadi ketua kepala staf gabungan. The big guy went to be chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ronald Reagan picked him. I was there when Ronald Reagan memilihnya. Saya ada di sana ketika Reagan pergi naik kapal dengan Laksamana Crow, dan pada dasarnya Laksamana Crow memberinya tour de horizon dari komando besar ini. Reagan kembali ke Washington dan berkata, saya ingin orang itu menjadi ketua saya. Dan dia memang menjadi ketua. Powell tentu saja mengikutinya, dan saya mengikuti Powell karena dia memilih saya dari pekerjaan itu untuk menjadi asisten khususnya. Sebab asisten khusus Horchitz Race, is eenheid with redu militer paling dikasih studawa, therating staff kibu as. the chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff. What Toen bestene. This was 1989 to 19... Ini terjadi dari tahun 1989 hingga 1993 di bawah kepemimpinan H.W. Bush sebagai presiden, dan kemudian tahun terakhir di bawah Bill Clinton pada tahun pertama masa jabatan pertamanya. Kami memotong anggaran militer sebesar 25% secara keseluruhan. Ketika kami memotong basis industri pertahanan, itu adalah pengalaman yang cukup untuk menyaksikan hal itu terjadi. Banyak hal yang muncul dari situ yang tidak selalu baik. Misalnya,
kami mengurangi basis kontraktor pertahanan dari sekitar 100 atau lebih menjadi sekitar 6. Dan sekarang mereka menjalankan monopoli. Mereka membuat produk yang buruk dan menjualnya dengan harga maksimum. Dan mereka membuat Departemen Pertahanan dalam posisi sulit karena mereka satu-satunya yang bisa melakukannya. Sayangnya, kami yang menghasilkan itu. Sad to say, we produce that. And then I worked for Powell. Kemudian saya bekerja untuk Powell dalam kapasitas pribadi selama sekitar 3 tahun setelah saya menjabat 4 tahun lagi sebagai Direktur Marine Corps War College. Dia mempekerjakan saya dan kami kembali bekerja bersama sebagai tim. Kami melakukan hal-hal seperti pergi ke Lagos, Nigeria, untuk mengamati pemilihan Presiden Obasanjo pada saat itu yang terpilih. Kami melakukan hal-hal lain dengan Carter Center di Atlanta. Kami melakukan hal-hal dengan orang lain di seluruh negeri. Dan Powell tetap terlibat dalam kebijakan luar negeri AS. Dan saya tahu dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Saya pikir dia mungkin sedang mempertimbangkan posisi sebagai Menteri Pertahanan, karena dia tahu, dan saya tahu, itu adalah posisi paling kuat dalam pemerintahan Amerika di luar presiden. Banyak yang akan mengatakan itu lebih kuat daripada presiden. Many would say it's more powerful than the president. Di pertahanan bukan suara growl. No, Secretary of State is probably Tidak, Menteri Luar Negeri mungkin adalah salah satu pejabat kabinet utama. Dan menurut para pendiri dan konstitusi, dalam urutan prioritas, Menteri Luar Negeri adalah yang pertama. Tentu saja dia ada dalam rantai kepresidenan sebenarnya. Namun, individu yang sangat lemah dalam departemen yang sangat lemah. Dan Powell biasa mengatakannya seperti ini. Dan Menteri Pertahanan saat itu, Donald Rumsfeld, setuju dengannya. Powell mendapatkan 25 miliar pada tahun pertama Sekretariat Departemen Luar Negerinya. Rumsfeld mendapatkan 375 miliar. Dan Rumsfeld pernah berkata, saya kehilangan lebih banyak uang daripada yang Anda dapatkan, Colin. Dan dia benar. Dia benar. Departemen yang paling kuat. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih Menteri Luar Negeri. But he didn't. He picked Secretary of State, and I knew almost immediately. Dan saya hampir langsung tahu, saya pikir bahwa saya salah dalam perhitungan saya, karena salah satu pahlawannya adalah George Marshall, dan George Marshall adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Namun saya pikir masa jabatannya di Departemen Luar Negeri lebih berpengaruh bagi negara dalam hal warisan yang ditinggalkannya, termasuk satu-satunya think tank strategis dalam pemerintahan Amerika, yaitu Staf Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri. Dan cap yang diberikannya adalah cap yang diberikan Richard Haas, yang menjadi Direktur Perencanaan Kebijakan Powell, dan Powell membawanya kembali ke Departemen Luar Negeri. Jadi kami mulai berpikir secara strategis lagi. Belum pernah dilakukan sejak Perang Dunia II. Dan itu adalah hal yang sulit karena pemerintah tidak berstrategis. It was a difficult thing because the government doesn't think strategic. The American government has not a strategic bond. Pemerintah Amerika tidak memiliki strategi yang jelas. Mereka mengklaim memilikinya, tetapi sebenarnya tidak. Mereka hanya menangani masalah sehari-hari. Dari hari ke hari, mereka hanya menangani masalah sehari-hari. Ini murni taktis, murni berfokus pada isu-isu harian, kebanyakan isu politik daripada strategis. Dan siapapun yang berpikir secara strategis dikesampingkan. Dan kami mempelajarinya. Kami mempelajarinya dengan sangat jelas. Karena tidak ada strategi di balik perang global melawan terorisme sama sekali. Tidak ada strategi di balik invasi ke Irak pada tahun 2003. Kami hanya melakukannya. Bahkan tidak ada dokumen keputusan keamanan nasional yang diterbitkan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II. Ketika kami menciptakan dokumen-dokumen ini yang mengkodifikasi keputusan untuk berperang di Irak. Kami hanya melakukannya. Ini sangat ironis karena saya ingat dengan jelas bagaimana Condoleezza Rice sangat bangga menyatakan bahwa untuk pertama kalinya AS memiliki strategi besar. Istilah itu hanya muncul, maksud saya bagi saya, hanya pada waktu itu. Dan dia sangat bangga hal itu. Kami dan staf perencanaan kebijakan menulis dan menyusun beberapa strategi untuk pemerintah. Dan menurut saya, itu adalah strategi yang baik.
dan Powell menyetujuinya. Condi tidak menginginkannya, jadi dia beralih ke stafnya dan berkata, buatlah strategi. Dia juga tidak menyukai yang itu, jadi dia mengalihkannya ke pihak luar. Itu memberitahu Anda sesuatu. Dan ada banyak lembaga pemikir di Washington yang berpikir secara strategis. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menurutnya, dan yang lain di kabinet menyetujuinya. Tapi itu sebenarnya bukan dokumen yang sangat definitif, kecuali Anda benar-benar akan mematuhinya. Dan semua strategi keamanan nasional yang diproduksi secara publik, memang strategi militer nasional di masa lalu, diterbitkan untuk konsumsi publik. Saya tidak berbicara tentang versi rahasia, versi sangat rahasia. Tetapi yang dipublikasikan untuk konsumsi publik, yang dibicarakan oleh pers dan sebagainya, kurang lebih bersifat netral. Mereka hanya, Anda tahu, menjaga Amerika tetap aman. Menjaga sekutu Amerika tetap aman, melawan musuh kita di seluruh domain peperangan. Pernyataan semacam itu. Yang ini tidak seperti itu. Ini adalah serangan keamanan nasional neokonservatif yang diproduksi oleh kombinasi think tank yang dia pilih untuk menghasilkan strategi tersebut. Dan dia menerimanya. Dan saya sedih untuk mengatakan bahwa bos saya menerimanya. Dan kami bahkan berdiskusi tentang hal itu. Dan saya bertanya kepadanya, apakah dia senang dengan itu? Dan dia berkata, ya. Kenapa kamu bertanya padaku? Saya berkata, ya, strategi ini pada dasarnya mengatakan, bos, bahwa jika ada yang bergerak di dasar gunung tempat Amerika berada, kita akan membunuh mereka. Kami akan menggunakan kekuatan militer atau sanksi atau keduanya dan membunuh mereka. Tidak peduli apa itu, bisa saja seekor tikus yang bergerak di dasar gunung. Bisa saja seekor raksasa yang bergerak di dasar gunung, seperti China. Kami akan membunuhnya. Kami akan membunuhnya sebelum ia punya kesempatan untuk tumbuh dan membunuh kita. Itulah yang kami katakan dalam strategi ini. Oh, itu tidak terlalu keras. Sebaliknya, lihatlah dengan cermat, karena saya pikir memang begitu. Dan dia memang memiliki beberapa keraguan setelah melihatnya lebih dekat. Tetapi dia memiliki sikap yang sama seperti yang dia miliki tentang dokumen semacam itu selama ini. Dan saya harus mengakui, saya juga begitu. Mereka bersifat publik. Mereka pergi ke publik. Jadi mereka tidak berarti apa-apa. Ya, itu memang berarti sesuatu. Dan izinkan saya mundur sejenak dan memberitahu Anda bahwa salah satu alasan saya agak tidak menyukainya bukan hanya karena Condi menolak mentah-mentah apa yang kami katakan seharusnya menjadi strategi kami. Itu karena apa yang saya lihat di sana pada dasarnya adalah hal yang sama yang dikirimkan Paul Wolfowitz, yang saat itu adalah Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, kepada Hashway Bush selama 4 tahun masa jabatannya ketika saya menjadi asisten khusus untuk Ketua Powell. Bush adalah presiden paling berpengalaman sejak Perang Dunia II di luar Eisenhower. Maksud saya akan membandingkan pengalaman Bush dengan Eisenhower. Lihatlah apa yang telah dia lakukan. Wakil Presiden selama 8 tahun di bawah Ronald Reagan. Kepala RNC, Duta Besar untuk China. Direktur CIA, begitu dicintai hingga mereka menamai gedung itu dengan namanya. Setelah bertahun-tahun mengatakan mereka tidak akan pernah mengidentifikasi Langley dengan CIA, mereka menamainya Pusat Bush. Jadi itu memberitahu Anda sesuatu tentang pengalaman orang ini. Dia tidak pernah keluar dari dunia intelijen sejak pesawatnya ditemukan di Samudra Pasifik selama Perang Dunia II. Jadi ini adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia menulis pada dokumen yang sama yang datang dari Paul Wolfowitz pada saat itu. Dia menulis pada dokumen itu, kirim ini kembali ke orang-orang gila di bagian bawah Pentagon. Bush Senior. Ya, Bush Senior. Dan itulah tepatnya kemana itu pergi. Dan kami pikir itu berakhir di sana. Tapi di sini saya melihatnya kembali. Diatur, tidak diragukan lagi, oleh para neokonservatif think tank yang terhubung dengan Wolfowitz, sekarang Wakil Menteri Pertahanan, dan Feith, sekarang Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan. Jadi itu kembali. Dan kembali dalam format yang kurang lebih sama, tetapi tidak ada yang menulis kalimat itu kembali kepada orang-orang gila. Kami sebenarnya memutuskan bahwa itu tidak hanya untuk konsumsi publik, dan karenanya tidak penting, tetapi itu akan menjadi strategi kami.
Dan satu-satunya hal dalam dokumen itu, sebenarnya, yang saya bicarakan adalah pernyataan ini, yang dengan jelas mengatakan bahwa kami akan mencapai dan mempertahankan hegemoni global dengan biaya berapapun. Itulah yang dikatakannya. At any cost. That's what it said. And I knew the people who wanted that, people like Richard. Dan saya tahu orang-orang yang menginginkan itu, orang-orang seperti Richard Pearl dan Paul Wolfowitz dan Douglas Faith dan lainnya. Saya tahu bahwa mereka berada di belakang itu. Namun Condi berpikir dia yang merancangnya. Saya tidak berpikir dia terlibat. Tetapi saya memang berpikir bahwa dia cenderung condong ke arah itu karena ultranasionalis di kantor wakil presiden, Richard Cheney, yang benar-benar menjalankan keamanan nasional selama 4 tahun pertama, memiliki pemikiran yang sama setelah 2011. Dia adalah orang yang berusaha. Ingat, saya melihat sampai Menteri Pertahanan, seorang menteri perangkat efektif. Dia tidak mentolerir oposisi terhadap keinginannya. Menetapkan supremasi sipilnya langsung dengan memecat kepala staf Angkatan Udara. Dan Powell berlari ke atas dan duduk bersamanya dan berkata, saya bisa menangani ini. Saya bisa mengurus itu. Anda tidak perlu memecatnya. Dan Cheney berkata dia dipecat. Ada pertanyaan lain? Dan apa yang dilakukan Cheney adalah sejak awal menetapkan, benar-benar menegaskan kembali, bahwa Menteri Pertahanan adalah orang nomor 2 dalam rantai komando, bukan ketua. Dan saya yang menjalankan gedung ini, katanya. Dan setelah itu, dia adalah satu-satunya Menteri Pertahanan yang membatal program penerbangan Angkatan Laut bernilai miliaran dolar, yang menyebabkan 15 tahun gugatan, tetapi akhirnya diputuskan untuk mendukung pemerintah. Dia membatalkan seluruh program tersebut. Dia mencatatkan quit nolthap lesit. Dia berkata, batalkan. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang, ini adalah Menteri Pertahanan yang sangat efektif. Dia juga Menteri Pertahanan yang ketika George W. Bush mengatakan selama Perang Teluk Pertama, ketika jalan raya kematian sedang berkembang, kami membunuh orang Irak hanya untuk membunuh mereka. Hentikan perang. Dia berbalik kepada Menteri Pertahanan, Dick Cheney, dan berkata, apakah Anda setuju? Dia berkata, tentu saja, tidak sebanding dengan satu tentara pun untuk pergi ke Baghdad. Dan itu bukan tugas kita. Itu bukan perintah kita. PBB mengatakan, usir tentara Saddam Hussein dari Kuwait. Kita sudah melakukannya. Mari berhenti. Dan 12 tahun kemudian, inilah orang yang ingin berperang di Irak pada tahun 2003. Jadi orang yang sangat berbeda. Jadi ada sesuatu yang mengubahnya secara pribadi. Namun pada saat yang sama, sesuatu terjadi dalam periode antara 93 dan 2001. Dan mari kita tidak terlalu menggantungkan ini pada 9/11 saya kira. Tetapi periode menengah, ketika neokonservatisme ala Wolfowitz berhasil bertahan dan kemudian kembali berkuasa. Dan Brzezinski, saya pikir dia menulis buku itu pada 97. Dan entah bagaimana ini langsung masuk ke dalam pemerintahan. Bisakah Anda menjelaskan ini kepada diri Anda sendiri? Bagaimana itu terjadi setelah dikirim kembali yang dianggap gila hingga menjadi kebijakan nasional? Ya, menurut saya itu sebenarnya cukup sederhana. Saya tidak berpikir itu adalah metamorfosis yang kompleks jika Anda mau. Saya pikir itu cukup sederhana. Orang-orang ini selalu ada di sana. Anda melihat mereka dalam NSC 68 sejak tahun 1950-an dan sebelumnya. Anda melihat mereka di sana. Anda melihat mereka dalam diri Paul Nitze. Eisenhower bahkan tidak mengizinkan Paul Nitze berpartisipasi dalam latihan solarium, yang merupakan cara utama baginya untuk membiarkan semua orang mendapatkan kesempatan mereka. Dan kemudian dia memutuskan dalam diskusi selama 45 menit, di akhir semua pengarahan mereka, apa strategi AS yang akan dilakukan. Tapi dia tidak mengizinkan Nitze datang, karena dia tidak ingin Nitze berada di dekat strategi AS. Nah, mereka sudah ada selama ini, tetapi mereka kebanyakan berada di bayang-bayang. Mereka muncul selama pemerintahan Reagan dalam bentuk Richard Pearl dan lainnya. Bisa dibilang, Richard Pearl mungkin telah merusak upaya awal untuk menangani senjata nuklir dengan cara yang lebih tegas dan menentukan di Reykjavik,
karena Pearl mengetahui apa yang dikatakan Reagan kepada Gorbachev dan Gorbachev kepada Reagan, dan berhasil membujuk Presiden untuk tidak melanjutkan lebih jauh dengan apa yang sedang dibahasnya. Itu tetap terjadi. Saya tapi sedikit lebih awal, ini juga Pearl ada di sana. Mereka sumatad. Saya bergerak sohak straight sejak Alexander Hamilton dan pendirian Republik. Alexander Hamilton and the founding of the Republic. Memang benar, ada cendekiawan yang baik yang mengatakan hal yang sama dan menyatakan bahwa ini pada dasarnya adalah aliran pemikiran kebijakan luar negeri AS ala Jeffersonian versus Washingtonian, yang selalu lebih fokus pada keamanan nasional dengan memastikan keamanan di dalam negeri tanpa mencari musuh di luar negeri. Jefferson won in 1803 that said undoubtedly Cuba will be a state. Pada tahun 1903, Jefferson mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, Kuba akan menjadi negara bagian. Dan ada dua motivasi untuk itu. Tentu saja, dia tahu bahwa para pemilik budak di Amerika Serikat, terutama di selatan, akan mendapatkan Kuba karena mereka berusaha memperluas kekuasaan mereka dan membutuhkan lebih banyak negara bagian budak. Jadi jika Kuba menjadi negara bagian Amerika Serikat, itu akan menambah Texas dan akan ada negara bagian budak lainnya. Jefferson berpikir bahwa Kuba hanya karena kedekatan dan perebutan kekuasaan itu pada akhirnya akan menjadi negara bagian. Tapi bagaimanapun, untuk kembali ke poin saya, mereka datang, mereka pergi, mereka datang, mereka pergi, mereka datang, mereka pergi. Nah, mereka datang dengan penuh dendam setelah 9/11. Itu hampir seperti Pearl Harbor bagi mereka. Mereka mencari sesuatu seperti ini. Mereka menginginkan sesuatu seperti ini terjadi karena mereka tahu, saya cukup yakin bahwa para pemimpin tahu bahwa meski hakor bersetujuan Trump telah dihati-hati, tapi ada sesuatu itu bro, you do what can tahu. Prompted it as being sellable, marketable, and 9/11 came along and did that. Dan 9/11 datang dan melakukan itu. Itu seperti 7 Oktober bagi Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu ingin melakukan ini dan telah melakukannya dengan cara yang lebih rendah sepanjang waktu. Dia membunuh orang Palestina di tepi barat, dimulai di Yerusalem Timur, dan tentu saja, dia membom Lebanon setiap 8 hingga 9 tahun hanya untuk memastikan infrastruktur ekonomi mereka tidak bersaing dengan miliknya. Dan kami merestui semua itu. Kami merestui semua itu. Jadi, una milis haing samste, di mata septwing ini, tapi merahan Netanyahu raksasa, tiba-tiba muncul dan memiliki bukti alasan cemik seperti Bibi untuk 7 Oktober, untuk memulai pemasi dan pembunuh mereka. Mass killing instead of just periodic killing. And I will come back to this, and I will come back to Israel and the Saya akan kembali ke topik ini, dan saya akan kembali ke Israel dan Amerika Serikat. Namun, saya masih bertanya-tanya, apakah karena mengikuti penjelasan Anda, tampaknya penilaian Anda adalah bahwa kepala individu ini benar-benar mengendalikan pemerintah dan pembuatan kebijakan luar negeri AS. Pertanyaan saya selalu, mana yang lebih penting, struktur keseluruhan, siapa yang menjawab kepada siapa dan menciptakan ketergantungan seperti apa, atau apakah itu orang-orang individu? Karena Anda juga menyebutkan pemulihan kendali atas lembaga-lembaga tertentu, yang akan menyiratkan bahwa lembaga lain mungkin sedikit di luar kendali. Apa itu? Apakah orang-orangnya, ataukah strukturnya yang lebih mendorong pembuatan kebijakan AS ke depan? Nah, saya mengajar ini selama 16 tahun di 2 kampus sipil dan 2 kampus militer, Naval War College dan Springfield. Kursus saya adalah pengambilan keputusan keamanan nasional. Inti dari kursus itu adalah pengambilan keputusan yang menentukan, yang kami definisikan dalam seminar kami sebagai keputusan presiden untuk mengirim pria dan wanita muda untuk mati demi tujuan negara dan membunuh orang lain demi tujuan negara. Perang. Perang. Anda tahu, kami ingin menggunakan eufemisme, tetapi kami menyebutnya perang. Apakah kami membunuh 1 orang atau 10.000? Kami menyebutnya perang. Dan kami melihat semuanya. Kami melihat semua keputusan yang dibuat Harry Truman. Yang paling utama adalah Korea, tentu saja. Kami melihat keputusan yang dibuat Richard Nixon, seperti perluasan perang ke Kamboja pada tahun 1970. Kami melihat semua keputusan besar yang menentukan di era pasca Perang Dunia II, sehingga Obama
to era all the way up to Obama and Libya. We even had an interview with Obama. Kami bahkan melakukan wawancara dengan Obama. Apa yang kami temukan menurut saya adalah apa yang saya gunakan sebagai salah satu buku teks utama saya, buku David Rothkopf, Running the World, The National Security Council. Dan dia memiliki di halaman 12, jika saya ingat dengan benar, kerangka analitis 5 bagian, dan item nomor 1 adalah item nomor 1 Powell. Siapa sebenarnya yang membuat keputusan? Karakter. Anda tahu, apapun yang Anda ingin menyebutnya, interpretasi yang sangat Yunani tentang pengambilan keputusan. Yang kedua adalah keadaan internasional. Yang ketiga adalah keadaan domestik. Yang keempat adalah proses mereka. Apakah itu bersifat hukum atau di luar proses hukum? Karena kami memiliki proses hukum sejak Undang-Undang Keamanan Nasional 97, kami tidak memilikinya sebelumnya. Presiden hanya membuat keputusan. Tidak hanya menguskapkan superpro dan konsultasi dengan kabinet favorit Emery atau apapun. Ini harus pemberian prosking. Dan Kongres melakukan itu karena suatu alasan. Mereka tidak menyukai cara FDR mengelola perang. Mereka tidak menyukai kekuasaan yang telah dia kumpulkan dalam melakukannya. Dan tidak hanya mereka mengamandemen konstitusi, sehingga kita tidak bisa memiliki presiden lagi untuk periode waktu yang begitu lama, tetapi mereka juga mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Dan hal terakhir tentu saja adalah ideologi dan filosofi pemerintahan. Kemudian Anda masuk ke tambahan saya pada kerangka kerja David, yaitu anggaran. Dan saya selalu menunjukkan bahwa satu-satunya presiden di era pasca Perang Dunia II yang menuntut dari pejabat anggarannya saat itu, sekarang disebut Kantor Manajemen dan Anggaran, tetapi menuntut darinya sebuah tambahan pada keputusan keamanan nasionalnya untuk pergi berperang atau melakukan operasi rahasia adalah Eisenhower, jika dia mengizinkannya terjadi. Biayanya, kami belum pernah mengalaminya sejak saat itu. Sebaliknya yang kami miliki adalah Dick Cheney yang mengatakan, Ronald Reagan membuktikan defisit tidak penting, jadi jangan khawatir tentang uangnya. Dan kami tidak memikirkan biaya dari keputusan-keputusan penting sejak saat itu. Dan kami mungkin telah melalui, saya tidak tahu, mungkin total 400 mahasiswa selama 16 tahun. 100 lainnya di kampus lain selama 6 tahun, Universitas George Washington. Kami mungkin telah melalui hampir semua yang bisa Anda sebut sebagai keputusan penting dari tahun 1945 hingga sekarang. Konsensus setuju dengan Powell bahwa faktor utama adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bukan sifatnya yang bersifat hukum atau tidak. Karena banyak dari keputusan ini tidak bersifat hukum. Keputusan Nixon tidak dibuat di Dewan Keamanan. Itu dibuat di rumahnya sambil minum Jack Daniels. Dan ada keputusan lain seperti itu yang berada di luar sistem. Dan Anda bisa melihat, menurut saya, jejak dari apa yang terjadi ketika itu terjadi. Karena hal pertama yang terjadi adalah kabinet Anda tidak mendukung Anda. Mereka tidak tahu apa yang Anda lakukan, dan reaksi langsung mereka adalah protes. Mengapa Anda melakukan ini tanpa memanggil saya? Mengapa kita tidak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional sesuai hukum? Jadi Anda langsung mengganggu keadaan jika Anda melakukan itu. Tapi saya pikir jawaban kami, semua mahasiswa ini, dan saya serta yang lainnya yang kami bawa dari waktu ke waktu, adalah bahwa itulah hal yang paling penting. Orang-orang yang benar-benar membuat keputusan. Namun, ada satu pertanyaan. Jika Anda melihat semua keputusan yang disajikan, atau yang harus dibuat oleh orang-orang tertentu, pertanyaannya adalah, bagaimana keputusan tersebut dibingkai, dan siapa yang menyajikannya? Apakah itu jelas? Apakah itu dilakukan dengan itikat baik? Saat ini, banyak orang sangat khawatir bahwa Donald Trump, meskipun mungkin memiliki insting yang tepat dalam hal menarik Amerika Serikat keluar dari peperangan atau tidak terlibat di dalamnya, mungkin diberikan dikotomi palsu oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti, pergi berperang di sini, pergi berperang di sana, alih-alih tidak melakukan apa-apa. Jadi apakah itu jelas selama proses pengambilan keputusan? Dan apakah orang-orang yang membuat keputusan menyadari bahwa mereka perlu mempertanyakan pilihan yang disajikan kepada mereka?
question the menu that they are being presented. Well, that's an excellent question. One we debated quite Itu often. pertanyaan yang sangat bagus, yang sering kami debatkan. Dan saya pikir konsensusnya, jika ada di antara sebagian besar mahasiswa saya, omong-omong saya memiliki beberapa mahasiswa brilian di kedua kampus. Program kehormatan di GW, mereka harus memiliki IPK 3,75 sebelum mereka bahkan datang kepada saya. Dan mereka semua adalah mahasiswa senior. Dan di William and Mary, mereka juga mahasiswa yang sangat baik. Saya pikir konsensusnya adalah, jika Anda akan memutuskan bahwa Powell biasa mengatakan CMAT 5%, tidak ada move mengatakan itu. Setengah dari pengaruh pada keputusan penting manapun adalah karakter dalam proses pengambilan keputusan. Maka Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, mereka mungkin bukan anggota pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Be statutory members of the government. They might be a buddy outside. Mereka mungkin adalah teman di luar sana yang berbisik di telinga presiden. Teman dengan pengaruh jauh lebih besar pada presiden daripada siapapun yang dia pilih untuk menjadi anggota kabinetnya. Hal kedua yang harus Anda pertimbangkan adalah bahwa tidak ada jenius yang merumuskan keputusan ini. Ini hanya orang Amerika biasa, dan mereka tidak selalu orang Amerika paling cerdas yang bisa berada di posisi itu. Oh, dan omong-omong, orang yang akan membuat putusan akhir tidak selalu orang paling cerdas di jalan juga. Karena kita tidak menghasilkan orang-orang seperti itu dalam pemilihan. Orang-orang seperti itu sejak Perang Dunia II tidak memenangkan pemilihan. Orang-orang yang memenangkan pemilu bukanlah tipe orang yang Anda inginkan untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang sangat serius ini dan menghasilkan keputusan terbaik yang mungkin. Saya pikir mahasiswa saya mungkin akan mengatakan bahwa mereka terkejut dengan kaliber orang-orang sejak Perang Dunia II khususnya, yang mengisi pemerintahan Amerika dan membuat keputusan-keputusan ini. Kami kadang-kadang berkata di akhir seminar 3 jam, ya Tuhan, saya akan membuat keputusan yang lebih baik dari itu. Dan ini adalah anak-anak muda berusia 19, 20, 21 tahun. Dan mereka benar. Dan saya sering berkata, kalian mungkin akan melakukannya. Latihan puncak dalam kursus saya adalah pertemuan Dewan Keamanan Nasional selama 4 jam yang dipentaskan sebaik mungkin, persis seperti yang akan terjadi di ruang Roosevelt atau dimanapun di Gedung Putih. Saya akan menyajikan segala jenis makanan dan permen jelly, serta permen dan kopi dan coke dan segala sesuatu lainnya, dan menyiapkannya. Saya akan menggunakan ruangan paling bergengsi di JWU dan ruangan paling bergengsi di William and Mary untuk melakukannya. Dan saya berkata, ini adalah Dewan Keamanan Nasional. Anda adalah presiden, Anda adalah wakil presiden, Anda adalah ketua kepala staf gabungan. Dan mereka keluar dari latihan itu, dan Anda tahu, mereka akan berkata, saya tahu ini sebagai pemain perang simulasi di militer, bahwa Anda benar-benar bisa memberikan tekanan pada orang, bahkan dalam simulasi. Mereka akan keluar dari situ berkeringat. Dan Anda tahu, mereka akan keluar dari situ benar-benar merasa seolah-olah mereka telah berada dalam kuali membuat keputusan ini. Bolehkah saya bertanya, di Dewan Keamanan Nasional yang spa, politik seperti ambil, setiap perang miling, amem. Oh yeah. Yes. Really? Yeah. Oh ya, benarkah? Ya, itu tergantung pada presiden tentu saja. Dan apa yang biasanya dilakukan presiden? Tidak selalu demikian. Tetapi baik wakil penasihat keamanan nasional atau penasihat keamanan nasional, keduanya tidak dipilih dan tidak tunduk pada nasihat dan persetujuan Senat. Yang mana Anda tahu, Henry Kissinger hadir, dan dia sama sekali tidak dipilih dalam bentuk apapun. Anda harus bertanya-tanya tentang itu. You got to wonder about that. And Jake Sullivan. my students often did. They would. Ya, murid-murid saya sering melakukannya. Mereka akan berkata, tunggu sebentar. Brzezinski adalah orang paling berkuasa. Kissinger yang paling berkuasa. Sekarang dia juga Menteri Luar Negeri. Dan saya akan menceritakan lelukon kepada mereka. Dan ini bukan lelukon. Ini benar-benar terjadi di mana seorang staf datang kepada Henry ketika dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional dan berkata, Tuan Menteri, di atas kertas mana Anda ingin keputusan ini dicatat?
Maksud saya, bahwa kita membiarkan itu terjadi adalah tidak dapat diterima. Bahwa kita membiarkan seseorang menjadi penasihat keamanan nasional dan Menteri Luar Negeri secara bersamaan. Sekarang, tentu saja, itu segera diubah, dan Kissinger menghilang setelah itu, kecuali untuk berbicara. Namun demikian, itu adalah konsentrasi kekuasaan yang akan membuat para pendiri, James Madison, gemetar sesuatu in the growth. But then the decision making itself, Kemudian, pekamsang keputusan itu sendiri, seperti sangat abstrak, bukan? Hanya beberapa orang terwang, sambil mil, tentu saja. Mungkin pentingnya keputusan tersebut. It really depends, and I think the variety of Itu sangat tergantung. we study Dan saya pikir berbagai skenario yang kami pelajari, kami memiliki sumber daya yang luar biasa. Kami memiliki sumber utama di Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington. Maksud saya, kami melihat memorandum, kami melihat dokumen intelijen. Anda tahu kami bisa mencari keputusan awal secara khusus dan hampir setiap dokumen utama yang berkaitan dengan keputusan itu. Dan mahasiswa saya melakukannya. Mereka bekerja keras dan menggali serta menemukan dokumen-dokumen ini. Jadi ketika Anda melihat misalnya Vietnam, dan Anda melihat Kennedy, dan kemudian Anda melihat Johnson, Anda melihat dokumen utama, dan Anda melihat ringkasan dokumen, di mana misalnya George Ball berbicara kepada LBJ, dan dia memberitahunya tentang kampanye pengeboman yang akan datang, dan LBJ menyala dan berkata, "Oh, tidak akan terpengaruh oleh bom." Anda tahu, Presiden tahu, dia tahu, namun kinjustkan with a fall with midst bestep through count galais, with the menu Romania Madarin teen American. kill another 25-30,000 Americans. Mergamati manikul, ada sentimentalisme Seth. Well, my students would tell you that they argue. Nah, murid-murid saya akan mengatakan bahwa mereka berdebat dan berdiskusi tentang hal itu. Dan saya pikir mereka mungkin akan menyimpulkan bahwa ada sejumlah alasan untuk itu. Namun alasan utamanya adalah bahwa LBJ tahu bahwa Great Society-nya akan terancam jika dia dianggap sebagai presiden yang mundur dari Vietnam. Tidak peduli seberapa benar keputusan itu, mayoritas rakyat Amerika tidak akan melihatnya seperti itu. Within you are seamless with mal semal geber memoricum follow the two and grow. He's carrying ethers and postring. Domestically, so he bit the bullet and made the decision. Durmari Themba, dari Sam Chepa Small. Proper, like, Well, I good think decision really, making. I know that Saya cukup mengenal keluarga Johnson. Saya mengenal cucu-cucunya. Saya mengenal putrinya. Saya sedikit mengenal Lady Bird. Dia memberi saya $50,000, memberikan saya cek untuk membantu pekerjaan saya, memasukkan saya ke dalam sistem sekolah umum DC untuk membantu sistem sekolah, dan saya membutuhkan uang. Dia menulis cek untuk saya sebesar $40,000. Jadi saya cukup mengenal keluarga Johnson. Saya pikir LBJ benar-benar berkomitmen pada Great Society. Dia berpikir itu tidak hanya akan menjadi warisannya, tetapi dia juga berpikir negara membutuhkannya. Negara membutuhkannya. Membutuhkan segalanya, mulai dari undang-undang hak sipil hingga program-program yang diciptakan olehnya. Dan itu adalah warisannya, tetapi menurut saya, keyakinan mendalamnya bahwa negara membutuhkannya. Saya pikir dia sangat memikirkannya. Saya benar-benar berpikir begitu. Saya pikir aku sulit tidur di malam di. Tasyanya, itu adalah posa yang mengapa. Anda tahu, 58,000 nama atau sekitar 35,000 yang bisa berbuat di dinding di sini. Dinding peringatan Vietnam adalah harga yang kita bayar untuk ketenangan domestik yang anggap penting. Okay. But Oke, I mean, that would semaksudnya, make sense kain itu masuk from akal the dari perspective perspektif of kohesi nasional, cohesion meski or kebertigira, counter- meski that means kebijakan luar negeri. bad for foreign policy, but And you have to remember also, and this Dan Anda juga harus ingat, dan ini terjadi sepanjang sejarah Amerika, sejak George Washington, bahwa badan legislatif, baik itu konfederasi atau kongres yang sebenarnya selalu kogap atas pembangkang sebab ini dikorban. considers the poor people in the infantry expendable. yeah, Ya anak-anak orang miskin ya. yes. Ye, And that's Ka, it's a fallon to emithidu, I annul you. every one of our wars.
I mean, the incentive structure is also very clear. If you serve in the Struktur insentifnya juga sangat jelas. Jika Anda bertugas di Angkatan Darat AS, Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Bahkan bisa pergi ke universitas. Itu sangat jelas. Tapi saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda, karena kebanyakan orang termasuk dalam masyarakat yang terpropaganda. Apa yang kita dapatkan dari pengambilan keputusan dan sebagainya adalah apa yang kita dapatkan melalui media dan melalui kebocoran yang dilaporkan. Yang sebagian besar saya pikir hanya bagian dari cara Anda mencoba mengelola harapan dan pengetahuan publik umum. Tapi orang-orang yang duduk di ruangan ini, maksud saya, mereka juga membaca surat kabar ini. Seberapa besar dampak dari realitas yang digambarkan dibandingkan dengan yang diharapkan berasal dari intelijen, realitas yang sebenarnya terjadi. Karena bagi saya, tampaknya orang-orang terus-menerus membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang sangat buruk. Terutama matematik tarit hal seperti yang Rusia Ukraina si Ukraina langsung saat ini. Bagaimana cara koni? how does that work? I think you have to really delve deeply to find the actual. Saya pikir Anda harus benar-benar menyelami secara mendalam untuk menemukan tujuan sebenarnya, alasan, atau kata apapun yang ingin Anda gunakan, motivasi kadang-kadang, untuk keputusan yang Anda lihat. Biasanya, itu bukan keputusan tunggal. Mahasiswa saya juga terkejut dengan hal ini. Ini adalah serangkaian keputusan, karena merupakan rangkaian keputusan. Dan Anda semakin dalam ke dalam kekacauan, karena Anda terus membuat keputusan. Misalnya, en stap hangs etap de staf edi gorvis strace is anime bre. Anli munde neri grain, et taktis atis joronu, namag spesai igis. Yen ni sepotupuat. And you reinforce that defeat, and ultimately, almost all the time, you. Dan pada akhirnya, hampir sepanjang waktu, Anda memperdalam kekalahan Anda yang mendalam daripada tiba-tiba membalikkan situasi dan menang. Jadi ini lebih merupakan serangkaian keputusan. Ini lebih tentang siapa yang mempengaruhinya pada saat keputusan kedua, ketiga, atau keempat dibuat. Mengapa keputusan itu dibuat? Apakah intelijen benar-benar dimasukkan? Apa yang saya sebut intelijen yang dapat ditindaklanjuti? Tidak harus benar, tetapi setidaknya cukup bagi pikiran analitis untuk membuat keputusan. Dan kemudian harus Anda tahu, jika itu adalah intelijen yang buruk, masukkan itu ke dalam campuran saat Anda menganalisis keputusan. Dan Anda tidak selalu mendapatkan intelijen yang sempurna. Sistem ini tidak dirancang untuk memberi Anda intelijen yang sempurna. Sistem ini sekarang sudah diatur. Khususnya, murid-murid saya sangat khawatir tentang hal ini. Kami telah menciptakan budaya dengan 16 entitas intelijen, sekarang 17, termasuk DNI, yang kurang lebih sesuai dengan keinginan pembuat keputusan. Jadi ini menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk menyelidiki melalui kepemimpinannya. Dan cara lain juga, seperti menempatkan orang di seluruh staf Dewan Keamanan Nasional, menempatkan orang di Pentagon, menempatkan orang di staf kunci lainnya. Dan mereka adalah mata-mata. Mereka benar-benar mata-mata. Dan yang paling bersalah dalam hal ini adalah CIA. Kadang-kadang mereka melakukannya tanpa sepengetahuan Anda. Anda tidak tahu bahwa orang yang baru saja Anda bicarakan adalah seorang agen CIA. Jadi mereka mendapatkan seperti yang dilakukan J. Edgar Hoover ketika dia menjadi direktur FBI, informasi tentang semua orang di pemerintahan. Jadi mereka tahu bagaimana memutar ini dan memutar itu untuk memastikan bahwa entitas ini seperti INR di Departemen Luar Negeri, satu-satunya entitas intelijen yang benar-benar independen atau hampir independen di antara 16 yang dimiliki pemerintah pada saat itu, mendapatkan orang-orang di sana yang bisa Anda putar dan ubah dan membuat mereka mencapai konsensus dengan pandangan Anda yang luar biasa sebagai Direktur Intelijen Pusat, yang sejalan dengan apa yang Anda tahu diinginkan Presiden Anda. Jadi seperti yang dikatakan orang Inggris pada satu titik tentang Irak, Anda sebenarnya membentuk intelijen sesuai kebijakan, bukan kebijakan sesuai intelijen. Tapi itu sudah sesuatu yang akan terjadi dalam proses timbal balik. Dan saya kira lembaga ini tidak setuju satu sama lain. Dugaan saya bahwa Departemen Pertahanan pasti sangat curiga terhadap bukan? Tentu saja.
Dan kami berpikir bahwa persaingan itu sehat. Itu adalah prinsip Amerika. Anda tahu, persaingan. Kadang-kadang itu sehat, tetapi kadang-kadang sangat tidak sehat. Anda sebenarnya mendapatkan sesuatu seperti George Tenet misalnya, sebagai Direktur Intelijen Pusat saat itu, yang sama dengan DNI sekarang, kecuali bahwa dia memiliki peran lain sebagai Direktur CIA, it's kekuatan itu untuk membujuk dan atau memaksa orang lain untuk melihat sesuatu dengan cara yang sama, dan tidak main asetnya yang sangat kuat untuk memastikan tidak terjadi. Mari saya seperti sistem contoh. Satu-satunya orang dalam aparat intelijen di Amerika Serikat yang sangat tidak setuju dan yang analisanya sangat hebat tentang tabung aluminium yang konon diselundupkan Saddam Hussein untuk digunakan dalam sentrifugal. George Tenet memastikan ketika mereka mengadakan pertemuan puncak dari semua 16 entitas untuk mengadili estimasi intelijen nasional dalam hal itu. Dia tidak ada, keluar kota, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan untuk benar-benar menjadi tangguh dalam pertemuan semacam itu, dalam meyakinkan orang lain bahwa mereka salah. George Tenet memastikan dia keluar kota ketika dia mengadakan pertemuan. Jadi kami memanggilnya Joe Turner, karena tidak ada yang ingin memberikan namanya, dan saya tidak menyalahkan mereka. Tapi kami akan mengatakan, Joe Turner sedang keluar kota. Mengapa Joe Turner keluar kota? Dan setelahnya, Powell kurang lebih menanyakan pertanyaan itu kepada Tenet, dan dia hanya tersenyum. Ada momen-momen lain seperti itu juga. Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang, jika Anda memikirkannya sejenak, jika Trump benar-benar memberikan posisi DNI kepada Tulsi Gabbard, jika dia disetujui, kekuatan yang dia katakan akan diberikan kepadanya, yang seharusnya diberikan dalam undang-undang, tetapi tidak. Kongres tidak ingin melangkah sejauh itu, dan itu adalah uang dan kekuatan orang. Dengan kata lain, DNI dapat mengalihkan uang di antara 16 entitas, dan dia dapat mengalihkan orang. Tidak bisa melakukan itu. Kongres tidak mau melangkah sejauh itu. Mereka tidak ingin membuat seorang penguasa yang begitu kuat dalam hal intelijen. Tetapi Trump telah mengatakan dia akan melakukan itu. Dia akan memberikan akses kepada DNI, hanya DNI, kepadanya. Dan dia akan memberikan uang dan kekuatan orang kepada DNI. So basically he's saying Anda pada sana, desmsis vams ini nospang septing is the to director. Dan dia ingin memiliki kekuasaan untuk bongkar sistem sino. Jika tidak suka anda party rate going karakstana. what he learns of how it works. That's the implication. But I dare. Itulah implikasinya. Tapi saya berani bilang, dia akan gagal dalam hal itu, karena itu terlalu kuat. Kami telah membuatnya terlalu kuat. Satu-satunya cara Anda bisa berhasil dalam hal itu, dan Anda tidak bisa melakukannya, adalah melakukan apa yang dikatakan beberapa orang, apa yang dikatakan John Kennedy. Saya tidak tahu apakah itu apokrif atau tidak. Saya meragukannya karena Bobby mengatakan dia mengatakannya. Setelah Bay of Pigs, Daymatter Che seized them to Jepseribu Bregoring inem Sebirudu, and swing he hath by Dur and Tuanyu, and Nanny to a Kentum boy. And you're not going to do that. And maybe let me ask you now about. Dan mungkin izinkan saya bertanya seketanya kepada Anda sekarang tentang pengaruh asing dalam pengambilan keputusan ini. Dalam percakapan terakhir kita, Anda mengatakan bahwa Anda sampai pada pemahaman bahwa mari kita bicara tentang Israel. Ada banyak orang yang membicarakan pengaruh Israel, bukan? Kita memiliki interpretasi Mearsheimer tentang lobby dan sebagainya. Dan bagaimana banyak pembuat kebijakan atau politisi ini sebenarnya tidak hanya mengandalkan uang yang datang dari sana, tetapi juga agar tidak dilemahkan. Dan interpretasi Anda adalah, tidak. Sebenarnya kita menggunakan Israel setelah semua ini, bukan sebaliknya. Saya berbicara dengan Kolonel McGregor beberapa hari yang lalu, dan dia mengatakan bahwa dia sangat menyukai Anda dan sangat menghormati Anda, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Anda sampai pada penilaian itu. Akan ambil depth, renew. Could you explain it? Most people would be that way. John Mearsheimer. Kebanyakan orang akan seperti itu, John. John Mearsheimer juga begitu, saya yakin. Saya belum berbicara dengan Steve Walt tentang hal ini, tetapi saya yakin Steve juga begitu. Saya datang dengan cara ini,
Dan izinkan saya memulai dengan deskripsi tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Israel, yang menurut saya mencerminkan hal ini dari perspektif mereka. Kita memiliki AIPAC dan kita memiliki J Street. We have APAC and we have J Street. Saya tidak tua. J Street is the soft Israeli lobby group. J Street adalah kelompok lobi Israel yang lebih lembut di Amerika, yang terus-menerus menentang beberapa hal yang dipromosikan oleh AIPAC, beberapa masukan yang mereka tuduhkan. Jeremy Ben-Ami memimpin J Street. Mereka berdua adalah hal yang sama. Satu adalah kelompok garis keras, dan yang lainnya adalah kelompok yang, jika kelompok garis keras dikalahkan atau bahkan dibubarkan, mungkin di masa depan yang tidak terlalu jauh, J Street akan ada di sini, dan semua orang akan beralih kepada mereka. Teknik yang biasa dan indah oleh Israel. Itu bukan Israel, itu adalah kita. Kitalah yang mendorong perkembangan sisi lembut dan sisi keras ini. Dan saya tidak berpikir bahwa John dan Steve salah tentang Kongres dan tentang pengaruh lobby. About the Congress and about the influence of the lobby. I think they're absolutely right because most of the Saya pikir mereka benar sekali karena sebagian besar anggota Kongres dalam hal ketajaman mental adalah orang-orang yang kurang berpengalaman. Dan dalam hal pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani masalah keamanan nasional dan bahkan kebijakan luar negeri, mereka sangat ketinggalan zaman dan tidak benar-benar tertarik, kecuali jika itu adalah masalah seperti mengejar Ortega di Nicaragua, atau mengejar Georgia misalnya, atau Wilson di Carolina Selatan. Mereka tidak tertarik pada hal itu. Mereka hanya tertarik pada dua hal, tetap menjabat dan menghasilkan uang. Itulah pada dasarnya apa yang menjadi legislatif kita. Ada pengecualian, tetapi pada dasarnya itulah kenyataannya. Jadi, ya itu sangat penting bagi Woodward. So yes, it's very important with regard to them. But with regard to national security strategy, Namun terkait strategi keamanan nasional yang dilakukan oleh mereka yang benar-benar memahaminya, apakah mereka neokonservatif atau dari aliran lain, Israel adalah alat kita. Mereka adalah orang-orangnya. Mereka adalah negara yang dibentuk oleh Inggris untuk melakukan ini, dan kita mengambilnya dari mereka. Dan ini adalah untuk menjaga Levant bagi kita, titik. Itulah tujuan mereka di sana. Dan jika itu melibatkan membunuh banyak orang yang merupakan orang Arab Palestina, itu tidak masalah bagi kita. Dan itulah mengapa kita mengikuti ini, dan tampaknya terganggu olehnya, karena mereka melakukan apa yang kita inginkan. Mereka sekarang melakukan apa yang kita inginkan di Suriah. Mereka secara bertahap bergerak maju. Tahukah Anda bahwa mereka sekarang mungkin menguasai 30% air di Suriah? Mereka melakukan apa yang kita inginkan. they're doing what we want them to do. But there's all of these stories. Namun ada semua tweet nih, seperti serangkaian cerita, di mana orang Israel melakukan sesuatu yang tampaknya sangat bertentangan dengan kepentingan Amerika. Dari penenggelaman kapal itu, atau serangan terhadap kapal itu, saya lupa namanya. I forgot the name. Take that boat, take Liberty. The Liberty. Ambil contoh kapal itu, Liberty. Mengapa Johnson berbicara seolah-olah kapten kapal induk Saratoga, saya percaya itu, mencoba meluncurkan pesawat untuk membantu Liberty, dipanggil kembali oleh bawahan, Anda tahu, kepada Presiden, merasa sangat ragu, dan mencoba meluncurkan pesawat lagi dan kemudian Presiden Amerika Serikat berbicara dan memerintahkannya untuk mundur. LBJ. Ines, This makes no sense. Because everything that was happening in particular. Karena semua yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan Rusia dalam Perang Dingin, adalah apa yang kami inginkan terjadi. Dan kami tidak ingin mengganggu itu dengan krisis mendadak hanya karena beberapa pelaut tewas dan berada di air. Sekarang, komisi asli yang dirancang untuk melihat itu, saya diberitahu, saya tidak memiliki bukti tentang ini, saya berharap saya memilikinya. Komisi asli menemukan beberapa hal ini, dan Laksamana yang kami tunjuk untuk memimpin komisi itu menekannya, sama seperti inspektur kami, dan banyak orang lainnya menekan laporan Warren atau mencemari laporan Warren. Jadi laporan Warren adalah fiksi. Itu fiksi. JFK tidak ditembak oleh Lee Harvey Oswald. JFK ditembak oleh sejumlah orang yang merupakan pembunuh bayaran. Beberapa orang akan mengatakan orang buangan.
some would say outcasts from. I wouldn't. I would say they were people recruited. Saya tidak akan. Saya akan mengatakan, mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh pihak berwenang dari CIA, militer, dan mafia. Penembak yang sangat baik, pembunuh yang sangat baik, yang menempatkan peluru di tempat yang tidak mungkin dilakukan oleh Lee Harvey Oswald. Maksud saya, hanya tes FBI pada senapan, penembak terbaik yang dimiliki FBI, tidak bisa membuat senapan Lee Harvey Oswald berfungsi seperti yang seharusnya untuk melakukan apa yang terjadi. Dan Arlen Specter dan lainnya di Komisi Warren, Arlen Specter. Dia adalah orang yang memani Komisi Warren simtur pesent jawaban bertemiri yang mengatur kebuatan oleh Komisi Warren beresong yang mau kebohongan. Sent. Bull crap. It was just a lie. I do understand how then these agencies would Saya mengerti bagaimana lembaga-lembaga ini dalam keadaan tertentu, bahkan bersedia melangkah sejauh itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang pengaruh, katakanlah Israel terhadap presiden-presiden AS seperti satu demi satu, yang dilaporkan sangat marah dengan Israel, tetapi tetap saja. Nah, itu bukan pengalaman saya. No, that's not my experience. My experience, yeah, my experience in government. Pengalaman saya. Ya, pengalaman saya dalam pemerintahan. Dan di ujung tiang, jika Anda mau, penyedia kekuatan di PACOM misalnya. Pengalaman saya adalah ketika Reagan berbicara, atau ketika H.W. Bush berbicara, atau ketika seorang presiden yang benar-benar berpikir bahwa Israel melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan keamanan nasional Amerika. Mereka berbicara dengan tegas, cepat, dan They efektif. spoke harshly, fast, and effectively. So this is how Donald Trump Jadi begini cara Donald Trump pada dasarnya menghentikan Netanyahu beberapa hari yang lalu dan memaksa gencatan senjata. Dan seluruh upaya Joe Biden untuk mendapatkan gencatan senjata dan Netanyahu menentangnya, itu semua hanya sandiwara untuk... Itu bukan sandiwara. It's not a charade. I think it's like most things. Saya pikir ini, seperti kebanyakan hal, adalah perpecahan yang hebat dalam pemerintahan AS. Tidak semua orang setuju dengan gagasan bahwa Israel adalah anjing peliharaan kita yang melakukan pekerjaan kita. Kita pernah memiliki presiden seperti Jimmy Carter yang tidak setuju dengan itu. Itu salah satu alasan Jimmy Carter tidak terpilih kembali. Donald Trump suka mengatakan itu karena dia memberikan terusan Panama. Timai tidak kurang ingin Sandera dan segala hal lainnya. Nah, hal itu tentu berkontribusi, tetapi alasan seperti Conor Fal ini kembali. But the real reason was because Israel didn't want him to get reelected, and the real reason behind that was the people who were using it. Dan alasan sebenarnya di balik itu adalah orang-orang yang menggunakan Israel tidak ingin dia terpilih kembali. Anda tidak ingin seorang presiden di sana yang tidak memahami rumusnya. Dan ketika Anda mendapatkannya, dia hanya menjabat satu periode. H.W. Bush menekan Israel dengan sangat keras, sehingga saya berpendapat itu bukan Ross Perot. Bukan baca bibir saya, tidak ada pajak baru yang membuat H.W. Bush kalah untuk masa jabatan kedua. Faktanya adalah Israel mendukung Clinton, sebenarnya membeli Clinton, karena mereka tidak suka apa yang Bush paksa mereka lakukan. Dia memaksa mereka. Dia memaksa mereka dalam proses Oslo. He forced them. He forced them into the Oslo process. but doesn't this undermine Nem tuwarin ka hats restats haguon, as waar is meant forward a swat to, at the sritatra masrikt. Jadi timbul balik at hargi dumbo. between these two, huh? I don't think so. I think you've got to keep. Saya tidak berpikir begitu. Saya pikir Anda harus menjaga bawahan Anda tetap terkendali. Anda tidak bisa membiarkan bawahan Anda bertindak di luar kendali. Dan Anda tidak bisa membiarkan, bawahan bukan istilah yang tepat. Anda tidak bisa membiarkan negara perwakilan Anda yang beroperasi pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan keamanan nasional Anda, atau seperti yang Anda persepsikan, menyimpang dan melakukan hal-hal yang mungkin berdampak buruk pada Anda. Dan saya pikir itulah salah satu alasan Trump tidak membahui semua ini. Saya kira Trump tidak tahu apapun yang saya katakan. Dia tidak punya petunjuk. Tidak punya petunjuk apa yang dikuan bayin. The shadows are doing. But the domestic Tapi yang domestik, bukan bayangan Israel, bayangan domestik. shadows. Oh, domestic and Israeli.
domestik dan Israel. Dan saya mengatakan itu hanya karena sejak George W. Bush membawa Ariel Sharon ke kantor Oval pada tahun 2004 dan mengatakan kepadanya, terserah Anda, dan membiarkan mereka lebih atau kurang melakukan apapun yang mereka anggap perlu dilakukan dalam batasan yang sangat luas. Sejak saat itu, menjadi lebih sulit untuk mengelola mereka. Dan ketika Biden datang, Biden sama sekali tidak memiliki alat. Dan dia memiliki Blinken, dan Blinken beroperasi sebagai Menteri Luar Negeri pengganti Bibi Netanyahu. Dan Jake Sullivan jauh lebih baik. Jadi Biden memiliki situasi yang tidak menguntungkan dalam hal bahkan melakukan hal-hal yang sejalan dengan kebijakan keamanan AS. Saya pikir menjelang akhir, saya tidak tahu apakah demensia mempengaruhi Biden dengan buruk. Saya menonton Reagan dengan cara ini, dan saya telah berbicara dengan agen Secret Service yang mengatakan bahwa Reagan bahkan tidak tahu apa jadwalnya suatu pagi di tahun terakhir masa jabatan keduanya. Saya tidak pernah bisa membuat Powell berbicara tentang hal itu. Powell adalah penasihat keamanan nasionalnya. Dan ada petunjuk bahwa Reagan tidak secerdas sebelumnya. Tetapi saya pikir kombinasi usia tua, maksud saya juga mengalaminya. Dan kombinasi hal-hal lain yang telah Biden setujui selama waktunya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat terkait Israel dan insiden lainnya. Biden benar-benar terjebak, dan dia tidak bisa menemukan cara untuk keluar dari jebakan itu. Akhirnya, saya pikir pada akhirnya dia melihat sedikit cahaya, dan dia tidak memiliki. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa jabatan kedua. Saya benar-benar tidak tahu. Saya bisa benar-benar apa yang terjadi pada Gordsk Forgert. Seandainya Biden harus menangani Ukraina dan Gaza pada saat yang sama, dan Jake serta Tony akan berada di sana mencoba memaksanya ke dalam situasi yang sama sulitnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia akan bisa keluar dan melakukan sesuatu dengan sedikit lebih baik dan mungkin mengakhiri kedua krisis tersebut. Saya hanya berspekulasi. Tapi saya mengenal Biden terutama melalui Powell, tetapi juga secara individu sesekali. Dan Powell pernah mengatakan sesuatu yang benar-benar membekas pada saya. Dia berkata, Joe tahu masalahnya. Joe tahu kebijakan luar negeri lebih baik daripada Dick. Dick Lugar adalah setara dari Partai Republik pada saat itu, dan Powell tidak mempercayainya. Bahkan, Condi pernah menegur Powell karena terlalu banyak berbicara dengan Joe Biden ketika Joe Biden menjadi anggota minoritas dan menjadi anggota minoritas peringkat di SFRC. Dia berkata, seharusnya hampir bicara se Dick. Dick adalah orang kita Anda tahu dari Partai Republik. Tapi dia akan berbicara dengan Joe. Tapi dia pernah berkata kepada saya, dia seharusnya tidak pernah menjadi presiden. Dan pada dasarnya karena Dan Powell mungkin akan mengatakan ini tentang hampir siapa saja, mereka tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Lihat Lindsey Graham, lihat Kennedy dari Louisiana, lihat Cruz, lihat Cotton. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Seorang presiden, Powell akan mengatakan, seorang presiden harus berpikir besok pagi, di atas lipatan, sisi kanan, Washington Post, halaman depan. Seorang presiden harus sangat berhati-hati dan cermat dengan bahasanya. Anggota Kongres hanya mengatakan apapun yang mereka inginkan, senator atau perwakilan. Jadi mereka seharusnya tidak pernah menjadi presiden. Well, he did become president. Ya, dia memang menjadi presiden. Dan Kolonel Wilkerson, saya berjanji kepada Anda bahwa kita tidak akan melewati batas 1 jam yang hampir kita capai. Anda memberi saya banyak bahan untuk dipikirkan dan pertanyaan baru. Saya akan menghubungi Anda lagi jika saya boleh. Dan terima kasih banyak atas semua wawasan ini. Thank you very much for all these insights. Tentu. Saya bersedia melakukan apa saja selama saya tidak mengalami demensia untuk tujuan pendidikan. Karena saya telah memasukkan banyak orang ke dalam birokrasi, NSA, layanan luar negeri, dan layanan sipil secara umum. Saya memiliki seorang wanita muda, seorang siswa brilian yang menjadi petugas meja rak di NSA, menikah dengan petugas meja Rusia yang juga salah satu siswa saya. Jadi apapun yang bisa saya lakukan untuk menciptakan generasi muda
atau membantu mereka menjadi pegawai negeri yang lebih baik, atau profesional luar lebih baik, atau apapun, saya lakukan. Karena kita harus mengubah sini. Kita harus mengubah ini. Because we got to change this. We've got to change this. That gives me a lot of hope because this is Itu memberi saya banyak harapan karena ini adalah saya telah berbicara dengan orang lain, Jack Matlock dan Jess Freeman dan sebagainya. Dan mereka semua mengatakan, seperti, kita tidak memiliki banyak orang baik. Tapi saya tahu, Amerika Serikat telah menghasilkan beberapa diplomat terbaik di dunia, Joseph Grew dan sebagainya, dan orang-orang banyak. Jadi di mana mereka? Tapi ini adalah pertanyaan untuk lain waktu, saya kira. But this is a question for another time, I Yeah, suppose. we used to Kami have enacted it to program and smart bithing. Now in Pertisna. What's happened to us? I will ask you. Saya sedang berkoordinasi. Freeman, bertarik telepon ini lagi. Kolonel Lawrence Wilkerson. Terima kasih Pak atas waktu Anda sini. For your time today. Number face, hinali kwa.